Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harapan anugerah Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita sekalian. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan-renungan dari pelayanan saya Sepatan Ministry. Kiranya boleh subscribe channel ini, memberikan like, komentar, dan juga bagikan kepada orang lain, sehingga banyak orang juga dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, ada sebuah quote yang berkata begini, "We cannot attain the presence of God. We are already totally in the presence of God. What missing is awareness." Apa artinya? Kita tidak bisa mencoba menggapai kehadiran Tuhan karena kita sebetulnya sudah di dalam kehadiran Tuhan. Yang hilang adalah kesadaran. Ini mengingatkan saya akan sebuah cerita, saudara. Suatu waktu ada seorang anak kecil yang sangat ingin sekali naik kereta api. Ya. Lalu dia selalu mendorong orang tuanya untuk naik kereta api. Suatu hari orang tuanya mengajak dia naik ke kereta api. Masuk ke dalam stasiun, masuk ke dalam gerbong kereta api, dan duduk di dalam kereta api. Nunggu, belum jalan-jalan, anak itu mulai gelisah dan berkata, ayah, kok kita belum naik kereta sih? Aku pengen naik kereta api. Kita sudah di dalam kereta, anakku. Anak itu diam. Beberapa menit kemudian kembali gelisah dan senggol-senggol ayahnya lagi. Ayah, aku mau naik kereta api dong. Ayahnya bilang, kita sudah di kereta api, tunggu sebentar lagi akan jalan. Anak makin gelisah dan makin merong-rong orang tuanya. Ayah, aku ingin naik kereta api. Ayahnya berpikir, yuk ikut ayah. Lalu dibawalah anak itu keluar, kemudian turun dari gerbong kereta dan berdiri agak jauh dan berkata begini, anakku coba lihat, tadi kita ada di mana? Di dalam. Itu apa anak? Itu kereta. Berarti apa tadi? Kita di dalam kereta kan? Iya betul. Nah itu sebabnya tadi, kita di dalam kereta. Cuma kamu tidak sadar kamu di dalam kereta. Saudaraku, itu mirip dengan kita bukan? Kadang-kadang kita yang kehilangan kesadaran bahwa kita ada di dalam presence of God. Kita sudah membahas dua sesi renungan tentang presence of God, bagaimana tanda-tanda orang yang mengalami presence of God. Yang pertama itu kita mengingat bagaimana orang-orang itu akan bersandar sepenuhnya untuk keselamatan pribadi, kemudian akan terus aktif mencari Tuhan, dia akan menghindari tempat-tempat yang tidak kudus, kemudian akan menjadi orang yang rendah hati, tidak lagi sombong, akan memiliki satu sukacita dan damai sejahtera yang melampaui semua akal budi pemikiran, akan mengalami serangan dari iblis, tetapi iblis akan lari daripada orang-orang itu. Kemudian juga akan berjalan, mungkin mengalami kesusahan di dalam api, tetapi tidak terbakar. Sudah 7 poin, saudara ya. Apakah Anda merasakan the presence of God? Biasanya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu identik dengan bagaimana mengalami berkat Tuhan dalam susah maupun senang. Tapi ada juga 3 cara lain, tanda lain, aspek lain yang merupakan juga presence of God yang perlu kita renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan selama ini. Ampunilah kami Tuhan, karena kami seringkali kehilangan kesadaran itu. Berkatilah waktu perenungan pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, cerita berikutnya adalah begini. Orang-orang yang mengalami presence of God itu akan berjuang untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang. Matius 28:19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada sebuah kerinduan bahwa dia mencari orang-orang yang hilang. Melakukan penginjilan, baik itu secara verbal, pribadi maupun kebaktian, KKR, ataupun secara perbuatan yang tidak kalah penting. Bagaimana memiliki kesaksian hidup yang baik. Sehingga orang yang mengalami penyertaan Tuhan itu, mau tidak mau, dia harus memiliki sebuah kerinduan untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang, yang tersesat. Begini dengan Anda. Yang berikutnya lagi, orang yang mengalami the presence of God itu tetap bisa melayani orang-orang yang terhilang itu, dunia ya, tapi tidak terjebak di dalam dunia. Ini menarik sekali saudara ya. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa intinya? Kita harus berhati-hati. Kita di dalam dunia, kita bisa bergaul dengan mereka, tapi jangan sampai kita tersesat oleh dunia. Hati-hati dengan siapa kita bergaul, kita bermain, berbisnis. Kita harus masuk di dalam dunia, kita melayani mereka, kita melakukan apapun, kita bekerja, kita berusaha berbisnis, tapi hati-hati jangan sampai kita terseret oleh dunia.
Kata-kata di situ, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ini tanda penciptaan yang kedua. Kita tidak mengasihkan diri, kumpul sesama orang percaya dan kemudian menjadi eksklusif. Tidak, kita harus di dalam dunia, melayani dunia, tetapi tidak menjadi sama dengan dunia. Harapan yang ketiga yang terakhir adalah begini. Anda dan orang-orang lain yang juga membawa tanda-tanda mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, akan saling terikat, akan saling tertarik satu dengan yang lain dalam sebuah persekutuan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kemudian Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi hendaklah marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendesak. Ada satu kerinduan bagaimana kita sesama orang percaya yang mengalami God's presence berkumpul, attract satu dengan yang lain, menjadi sebuah komunitas di dalam gereja Tuhan. Saudara, gereja itu menjadi hidup, menjadi satu saksi Tuhan yang menyala kepada dunia ini jikalau masing-masing dari kita itu attract each other dan bertumbuh di dalamnya, mengalami hidup yang berkomunitas. Bukannya lu gua saling benci, saling sengah. Tidak, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka semua menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 17:23. Ada sebuah kerinduan orang-orang percaya itu butuh berkumpul, beribadah dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Bahkan tidak hanya cukup ibadah saja. Di beberapa gereja ada pembagian persekutuan-persekutuan, ya, komisi-komisi. Apakah Anda punya kerinduan untuk bertumbuh di situ? Di beberapa gereja juga muncul sel grup, kelompok kecil atau KTB. Apakah Anda juga berbagian di situ? Orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan memiliki kerinduan yang sama. Mereka mau bertumbuh, bersekutu dalam ibadah, dalam persekutuan di jemaat Tuhan. Saudaraku, sebagai penutup daripada seri renungan tentang penyertaan Tuhan, apakah engkau sungguh sudah merasakan God's presence? Apakah hidupmu menunjukkan tanda kehadiran Allah? Orang melihat, orang bisa tahu, ini orang Kristen yang memiliki God's presence. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa Anda harus saling mengkritik orang. Wah, dia tidak punya God's presence nih karena dia masih sombong. Bukan itu. Oh, dia tidak punya God's presence nih karena dia masih tidak. Bukan itu tujuan renungan-renungan. Tapi tujuannya adalah untuk kita mengintrospeksi diri. Pikirkan sungguh-sungguh apakah Anda sungguh-sungguh sudah menunjukkan ada kehadiran Allah dalam hidup Anda. Orang lain merasakannya. Orang lain juga bisa memuliakan Allah karena kehidupan Anda. Saudaraku, renungkanlah. Apakah sungguh-sungguh hidup kita sungguh-sungguh mengalami the presence of God? Dan kalau iya, apakah Anda memiliki tanda-tanda yang sudah kita renungkan sepanjang 3 sesi ini? Dan jikalau iya, apakah Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan melalui kehidupan kita? Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.